Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Ajib Hamdani, Pak Faisal, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak. Pak Wagub, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami mendengar bahwa ada pertemuan dengan PM Jepang, yaitu PM Suga, dan Pak Emil involved di dalamnya. Yang kami ingin ketahui apa hasil pertemuan hari ini, Pak, yang bisa dibagikan untuk Indonesia. Baik, pertama-tama memang ini pertemuan alumni Jepang dengan Perdana Menteri. Ada 5 perwakilan alumni Jepang yang mengikuti. Paling senior ada Prof. Ginanjar Kartasasmita, Pak Rahmat Gobel, kemudian ada selaku Wakil Ketua DPR RI, ada Prof. Hikmahanto Juwana, kemudian juga ada Prof. Enia dari Deputi Kepala PPPT, dan kami yang kebetulan diminta untuk mewakili lulusan muda dan juga yang sekarang aktif di pemerintahan daerah. Dan ini memang kita membahas berbagai macam hal. Salah satunya tentunya bagaimana sebagai alumni Jepang kita bisa meningkatkan hubungan people to people dan juga business to business dan juga government to government, karena kami ada di dalam konteks pemerintahan. Salah satunya Jepang dengan Osaka adalah sister province yang sudah berjalan selama lebih dari 30 tahun. Oke, kita kan mendengar bahwa ada bantuan nih yang disampaikan oleh PM Suga untuk Indonesia sekitar 6,9 triliun rupiah untuk mengatasi pandemi COVID. Selain itu ada juga strategi-strategi dan juga kerjasama yang katanya akan memang dilakukan kerjasamanya dengan Indonesia. Apa yang mereka inginkan dan bagaimana nanti hubungannya dengan Indonesia, Pak? Ya, tentunya kita memahami bahwa program-program yang sifatnya bilateral aid atau bilateral cooperation ini dikelola di tingkat central government, di tingkat pemerintah pusat, dan tentunya kami di pemerintahan daerah harus senantiasa siap untuk bisa efektif mengkoordinasikan implementasinya di lapangan. Jadi saya meyakini bahwa saat ini tentunya bagaimana program ini akan direalisasikan akan berdampak kepada, akan dirumuskan terlebih dahulu sebelum kita bisa mengetahuinya. Tetapi dalam penyampaian kami tadi, kami juga berdiskusi dengan beberapa tokoh, diantaranya Pak Heri Ahmadi yang telah di-plotting sebagai Dubes Indonesia untuk Jepang, di mana kerjasama Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga dengan Kobe dan juga dengan JICA diharapkan bisa berlanjut untuk mengembangkan vaksin dan juga obat untuk COVID-19. Oke, baik. Dari sisi ekonomi mungkin kalau kita bicara soal strategi-strategi yang dilakukan oleh beberapa negara yang memang punya kan strategis lah untuk Indonesia, Singapura misalnya, kemudian Tiongkok yang saat ini berada di posisi kedua untuk investasi. Jepang sendiri ini apa yang bisa kita Indonesia manfaatkan untuk menciptakan peluang-peluang baru dan juga proyek-proyek baru dengan Jepang? Salah satu yang kami sampaikan tadi, pada kenyataannya memang Jepang adalah negara tujuan ekspor terbesar dari Jawa Timur. Jadi Jawa Timur sendiri mengekspor untuk bulan September 2020 ini senilai 87 juta US dollar dalam bentuk perhiasan dan juga sekitar 32,47 juta US dollar dalam bentuk mesin peralatan listrik. Kemudian 20 juta US dollar dalam bentuk kayu atau barang dari kayu, disusul kemudian ada ikan dan udang serta kertas atau karton, dengan total seluruhnya mencapai 248 juta US dollar. Ini adalah negara tujuan ekspor terbesar Jawa Timur, berkontribusi untuk seluruh Januari sampai September sudah ada 2,13 miliar dolar atau hampir 16% dari ekspor Jawa Timur. Sedangkan dari sisi investasi juga per hari ini total secara kumulatif ada 190 perusahaan yang sudah beroperasi FDI dari Jepang, Foreign Direct Investment, dengan serapan tenaga kerja mencapai 122.000. Favoritnya ini Mojokerto 32%, kemudian juga berikutnya ada Pasuruan sebanyak 17%. Disusul Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Tentunya
harapan kita nama-nama yang saat ini ada seperti Unicharm, Yakult, Ajinomoto, Otsuka, ada Yamaha dan lain sebagainya, ini akan meningkatkan investasi mereka. Mereka membangun jadi bukan hanya nama baru yang dibawa, tapi kita percaya di Jawa Timur bahwa kita harus bisa membuat semua investor yang sudah ada di Jawa Timur ini merasa terperhatikan, terlindungi, dan ini yang kita sebut happy customer is the best marketing gitu. Jadi, tetapi di samping itu satu tambahan lagi, kami menyampaikan kepada Perdana Menteri Suga bahwa kita berharap kerjasama berbasis teknologi dan juga work ethic, karena ini adalah salah satu item yang menurut Bapak Konjen Jepang menjadi perhatian Bapak Perdana Menteri. Ini bisa bukan hanya di level industri besar. Kita ingin perusahaan menengah, level usaha menengah, ini juga bisa mengakses teknologi Jepang, kemudian bisa menjadi dorongan bagi daya saing industri menengah yang ada di Jawa Timur, karena Jawa Timur 50% ekonominya ini didorong oleh UKM. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dulu dari HIPMI, mungkin dari Bang Ajib. Bang Ajib, tanggapan Anda soal ini? Begini Poppy, satu sisi saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Emil Dardak bahwa sebenarnya gini, pemerintah sebenarnya dalam 5 poin kesepakatan dengan pihak Jepang itu Pak Presiden sudah menyelipkan bagaimana pesan-pesan tentang kemudahan-kemudahan impor Jepang, terutama di sektor agro, sektor maritim, dan sektor perkebunan. Karena begini, tadi Pak Faisal juga menyampaikan di awal bahwa sebenarnya Indonesia ini menjadi salah satu tujuan seksi buat Jepang. Kenapa? Karena Indonesia itu punya local domestic demand nomor 4 besar dunia. Dengan jumlah penduduk 267 juta orang, ini menjadi sebuah pasar yang sangat bagus buat Jepang. Artinya, pemerintah harus membuat sebuah kesepakatan yang bersifat win-win. Jangan hanya kita sebagai pasar, karena kalau kita lihat konstruksi bagaimana ekspor kita keluar juga mengalami penurunan, tapi juga Jepang ke sini juga mengalami penurunan. Nah, sekali lagi Poppy, bagaimana pemerintah mendesain ini menjadi sebuah win-win. Sebagai contoh misalnya begini, teman-teman HIPMI juga sedang melakukan ekspor ke negara Jepang dengan tujuan Jepang. Misalnya kontes agro ada kopra putih, kita lagi ekspor dari Indonesia Timur ke Jepang, kita juga beras organik dan juga termasuk tuna. Nah, tetapi bagaimana hubungan dagang ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Indonesia jangan hanya menjadi sebagai pasar untuk sektor manufakturnya Jepang, karena satu sisi betul investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara masif di Indonesia. Kami sepakat dengan itu. Karena penopang PDB kita 25% itu berasal dari investasi. Artinya ketika Jepang bisa lebih mengoptimalkan dan memberikan daya ungkit positif terhadap investasi di Indonesia, itu akan menjadi pertumbuhan positif di Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa kita jangan hanya menjadi pasar. Jadi utamanya adalah Poppy, bagaimana pemerintah menyeimbangkan neraca perdagangan kita sehingga lebih bersifat surplus. Jadi overall kita lebih sehat. Nah, itu yang menjadi harapan HIPMI Poppy. Dan terakhir, bagaimana HIPMI siap mendukung apapun kebijakan pemerintah, karena sekali lagi pengusaha itu akan memfollow bagaimana pemerintah membuat desain-desain kebijakan itu sendiri. Demikian Poppy, terima kasih. Pak Emil, kalau dari pelaku usaha sendiri meminta beberapa hal tadi yang sempat disampaikan oleh Bang Ajib soal bagaimana menjaga surplus perdagangan dan juga meningkatkan nilai investasi. Bagaimana pemerintah bisa mewujudkan ini bersama-sama, terutama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Pak Emil. Halo, Pak Emil. Baik, saya ulangi, bisa kedengeran ya? Ya, silakan. Di pemerintah daerah tentunya dengan adanya otonomi daerah, ada kewenangan-kewenangan yang melekat di pemerintahan daerah dalam kaitan dengan regulasi, dalam kaitan dengan perizinan. Namun demikian, di luar dari sekedar perizinan, kita juga meyakinkan bahwa memang ada dukungan-dukungan infrastruktur yang memadai. Di Jawa Timur ada Perpres 80 2019 yang memuat rencana-rencana pengembangan strategis untuk menopang 3 pusat pertumbuhan, yaitu pusat pertumbuhan di metropolitan Gerbang Kertasusila, yaitu Surabaya dan sekitarnya, yang diharapkan kemudian keseluruhan wilayah ini akan memiliki daya saing dengan metropolis-metropolis lain yang ada di Asia Pasifik. Tetapi juga ada 2 pusat pertumbuhan baru yang kita kembangkan, yaitu di wilayah Bromo Tengger Semeru dan juga di wilayah Barat Daya yang ada di koridor tol Trans Jawa yang membentang dari Ngawi sampai ke Kertosono, dan adanya pengembangan kawasan Selingkar Wilis. Nah, tentunya diharapkan 3 pusat pertumbuhan ini dengan segala rencana pengembangan terpadu, bukan hanya kita bicara jalan, tapi kita bicara kawasan ekonomi apa yang akan dikembangkan. Kalau padat karya, larinya ke Ngawi Kertosono.
ada juga potensi di Lamongan, tetapi industri yang padat modal dan juga membutuhkan akses ke pesisir utara bisa dikembangkan di Lamongan dan Tuban. Nah, konsistensi dalam pengembangan infrastruktur serta pengembangan sumber daya manusia, kita punya program BLK intensif, yaitu program BLK yang dilipat gandakan durasinya menjadi 3 bulan, sehingga kita mencetak SDM yang sudah lebih teruji, bukan hanya kompetensi tapi etos kerjanya. Nah, inilah arah-arah pemerintah daerah, bukan hanya sekedar regulasi, tapi juga program prioritas pembangunan yang searah dengan ekosistem investasi yang lebih kondusif. Oke, baik. Terima kasih, menarik, Pak Emil Dardak, menarik. Boleh saya menanggapi sedikit, Popi? Baik, boleh sedikit, Bang Ajib. Pak Emil, Ya, Mas Najib. ini sangat melihat kalau memang Jawa Timur ini pengembangan pembangunan ekosistem digital luar biasa, karena saya sangat mengapresiasi dan ini mengapresiasi bagaimana Pak Emil bisa mendesain ekosistem digital dengan sangat baik. Dan Pak Emil menjadi harapan besar kami bagaimana kebijakan positif dari pemerintah Jawa Timur itu bisa ditularkan ke daerah lain. Sebagai contoh, kita juga ada eksportir di daerah Jawa Barat, tetapi dukungan pemerintah sangat kurang untuk Jawa Barat. Nah, misalnya ekspor manggis, ini kan menjadi primadona ekspor kita ke Jepang gitu. Nah, jadi izin Pak Emil, bagaimana hal seperti ini bisa lebih tertularkan ke daerah-daerah yang lain, sehingga bagaimana gagasan besar yang dibangun oleh Pak Jokowi juga bisa tereksekusi dengan baik. Karena tidak mungkin ketika misalnya begini, kemudahan impor sudah dibangun oleh Jepang dan Indonesia, tapi kemudian pemerintah daerah tidak bisa mengeksekusi dengan baik, ya sama juga bohong. Bottleneck-nya sudah ada di daerah, dan harapan kita Jawa Timur bisa menularkan pada daerah-daerah lain, Pak Emil. Baik, terima kasih Bang Ajib untuk tanggapannya. Pak Wagub, terima kasih untuk waktunya bersama kami, karena Pak Wagub sepertinya masih ada aktivitas lainnya. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.